Baik, Bapak dan Ibu, matur suwun. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Izin Bapak dan Ibu untuk saya sharing screen. Baik, Bapak dan Ibu langsung saja kita mulai. Saya tarik apa namanya? Tarik ke hulunya agak jauh, pikir saya. Saya coba tarik agak ke hulu bagaimana saya mencoba membawa LCSC ke-70 Learning Community Scientific Calculator dengan tema kreasi video pembelajaran matematika. Agak jauh dari tema matematika ya. Ini saya coba bawakan ide ini karena berkaitan dengan adanya Casio Teacher Competition. Jadi ada program tahunannya Casio untuk sesi kali ini membuat video. Jadi kita coba. Perkenalan dulu tadi sudah disampaikan oleh Pak Hair siapa saya. Saya setiap Selasa juga ikut membantu teman-teman di kegiatan ini. Jadi kelihatannya saya bukan orang baru. Kalau perkenalan, kalau di YouTube nama saya balik Mufid Masruhan, tapi nama saya adalah Masruhan Mufid. Saya seorang guru, mungkin sama seperti Bapak dan Ibu yang ada di sini, tapi saya lihat tadi ada dosen juga yang ada di sini. Kawan saya dari Surabaya tadi kelihatannya juga hadir, Bu dosen, terus dari Banten tadi juga kayaknya hadir dari dosen juga. Nama saya Mas Ran Mufid, saya pendidik di SMK 7 Semarang. Saya juga beberapa kegiatan saya lakukan. Kebetulan saya juga jadi tahun ini menjadi MIA expert untuk di Microsoft terus dari kawan-kawan menjadi guru sekolah binaan di Casio. Saya mencoba memaksa diri saya setiap hari saya mencoba bikin satu konten video tutorial. Jadi saya memaksa saya cobakan untuk tetap bermanfaat kepada dunia pendidikan. Yang saya coba nanti ada ini Bapak dan Ibu ada 6. Dari mulai konsep pandemik sampai dengan mau ngapain, terus pembuatan video level basic, level middle, level advance, semoga sampai level advance. Tidak sampai ya nanti uh, mungkin kita bisa apa namanya sharing di kesempatan yang lain lah. Yang pertama, saya coba tarik ke hulu dulu deh, bahwa darurat nasional mau ngapain pendidikan kita, nggak ada yang siap satu orang pun dengan keadaan ini. Kita sudah hampir 1 tahun, kita hampir ulang tahun dari Maret sampai dengan ini sudah Januari, Januari sudah pertengahan, jadi 2 bulan lagi kita ulang tahun pandemi tanda petik. Jadi pendidikan di masa lockdown, walaupun tidak lockdown secara besar-besaran, tapi kita sudah merasakan sekali efeknya. Kita nggak bisa kemana-mana, kita harus ekstra hati-hati, protokol kesehatan dan sebagainya. Kalau di sisi pendidikan harus ada solusi. Hashtagnya yang saya coba bawa adalah kreasi di era inkubasi. Kita harus tetap bisa berkreasi walaupun sekarang masanya sedang inkubasi. Dan saya coba bawakan di banyak media sosial, saya bawakan di Creative Teacher. Jadilah guru yang kreatif. Kalau dari pemerintah banyak sebetulnya, dari mulai rumah belajar, G Suite, Office 365 itu banyak sekali platform yang sediakan. LMS yang populer juga banyak, dari mulai Moodle, Edmodo, Kuiper, banyak sekali yang ada berseliweran sekarang menjadi kita terlalu banyak pilihan bahkan. Kebutuhan chat group juga sudah banyak, dari mulai WhatsApp yang kemarin katanya ada berbondong-bondong pada meninggalkan WhatsApp itu yang kabar terakhir kemarin karena adanya privasi yang dilanjutkan ke Facebook dan sebagainya. Ini membuat banyak guru yang latah. Menurut saya banyak sekali guru yang latah. Pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan. Seringkali berubah menjadi transfer penugasan saja. Dari ini yang terjadi terutama di sekolah kami yang saya coba bahas di sekolah kami, pendidikan sekarang tidak lagi transfer pengetahuan, apalagi tentang karakter dan sebagainya sangat sulit karena kita tidak bisa ketemu sama anak-anak. Transfer pengetahuan aja tidak, ketemunya transfer penugasan. Yang sering kali dilakukan, bikin WhatsApp grup, guru paling latah biasanya gitu, bikin WhatsApp grup, setelah itu kasih modul, kasih PPT, kasih tugas. Udah selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Anak muntah-muntah tentu. Setiap guru kasih tugas, setiap guru kasih tugas. Di kami di MK, setiap anak rata-rata pelajarannya itu ada 23, sekitar 23 mapel untuk kejuruan dan untuk yang non kejuruannya sekitar kalau di total 23 mapel. 23 mapel itu bisa kasih tugas semua guru ya pasti anak-anak
pingsan lah pastinya. Maka saya coba pendidikan new normal atau di era normal yang baru. Di era normal yang baru kalau saya coba telisik bahwa kesimpulannya ada dua. Di pendidikan normal yang baru tidak sama sekali berbasis kualitas sama sekali. Apakah menargetkan kualitas? Tidak. Target di masa lockdown kali ini cuma ada dua sebetulnya. Yang pertama keberlangsungan pendidikan. Keberlangsungan pendidikan adalah pendidikan tetap harus ada. Tidak ada kata mundur untuk pendidikan. Tetap harus ada transfer pengetahuan ke anak-anak, apapun caranya. Jadi dulu sempat ada wacana katanya tahun ajaran baru mau mundur di bulan Januari dari bulan Juli, tapi nggak jadi. Tetap berjalan keberlangsungan pendidikan. Yang kedua, meningkatnya kualitas dan kompetensi guru atau pendidik dalam pembelajaran terutama daring. Ini yang menyampaikan sebetulnya dari Mas Menteri pada saat itu. Saya coba sadur, kesimpulannya ada dua ini. Nah, nanti kita akan belajar di sesi yang kedua. Di sisi yang kedua, kualitas pendidik dalam pembelajaran terutama pembelajaran daring. Action. Di actionnya mau ngapain? Kita coba definisikan ya. Ada tiga hal. Yang pertama kelas maya. Perubahan kelas real menjadi kelas maya. Kelas real tadinya itu kan kelas real adalah hanya kelas kotak dinding, kotak yang dibatasi oleh dinding ukuran 6 kali 10 meter rata-rata, dibatasi oleh dinding, ada jendela, ada pintu, ada papan tulis, ada kursi, ada meja. Itulah kelas pada masa itu. Sekarang kelas maya. Kelas maya dibatasi oleh apa? Kelas maya tidak lagi dibatasi oleh dinding. Batasnya apa? Akun dan password saja. Hanya akun sama password. Udah, itu adalah kelas maya. Batasannya. Jadi, seorang guru bisa ngajar beratus-ratus siswa. Yang saya lakukan kali ini di sekolah, saya kebetulan bukan dapatnya ya, jadwal saya mengajar 7 kelas. 7 kelas yang kebetulan satu level. Saya ngajar anak kelas 10. Ngajar anak kelas 10, saya ngajarnya 1 minggu sekali. Tapi langsung 7 kelas. Jadi lebih kurang hampir 300 anak sekali saya ngajar. Yang kedua pertemuan. Pada saat dulu pertemuan itu ya sekali sesi 2 JP misalkan 2 jam pelajaran untuk matematika atau 3 JP. Sekarang tidak. Sekarang kita tidak dibatasi oleh apapun. Bahkan tadi saya coba ketemu dengan anak-anak saya pukul 3:30 sampai 4:30 sore. Yang itu biasanya tidak bisa kita lakukan di kelas real. Tapi di kelas maya bisa kita lakukan. Yang ketiga yang paling penting di antara kesemuanya itu sebetulnya adalah kompetensi pendidik. Yang tadi saya sampaikan banyak guru yang latah. Mau gimana mereka terus bingung mau ngapain. Akhirnya kita coba untuk kelas maya, saya sudah bahas, tadi saya cerita di YouTube sudah lebih kurang kelas maya tentang Teams, saya bahas lebih kurang belasan, ada 17 mungkin video tutorial saya bahas tentang Teams, bahkan Kemendikbud kasih rekomendasi semua siswa, semua guru, semua tendik sekarang diberi akun oleh Kemdikbud. Diberi akun pembelajaran. Akun pembelajaran oleh Kemdikbud untuk kelas SD, kelas atas, kelas 4, kelas 5, kelas 5, kelas 6, guru dan tendiknya semua diberi, SMP semua diberi, SMA, kepala sekolah sampai dengan TU-nya, semua diberi akun oleh Kemdikbud. Bebas biaya tentu iya karena bersinergi dengan Google Suite for Education. Ini juga sudah saya bahas. Lanjut untuk pertemuan tidak saya bahas lagi. Kita sudah biasa webinar, biasa Zoom, biasa Google Meet, bahkan WhatsApp pun sekarang bisa dipakai untuk webinar. WhatsApp bisa dipakai untuk share screen untuk webinar, macam-macam bisa kita pakai walaupun ada keterbatasan jumlah masih. Nah, kita langsung ke masalah yang sering terjadi. Urusan online, semua urusannya sama kelas maya, pertemuan. Di Indonesia paling jamak biasanya. Kalau susah sinyal bagaimana? Sinyalnya susah, Pak. Di tempat kami tapi sekali tidak beli sinyal. Nah, biasanya kan kayak gitu. Beli handphone tapi pakai sinyal, jadi kita nggak bisa beli sinyal. Terus mana? Pada saat kemarin memang ada sedikit solusi dari pemerintah. Anak-anak dikasih, bukan cuma anak-anak ya, anak guru, dosen, semua yang berkaitan dengan pendidikan semua diberi kuota belajar. Tapi kelihatannya sampai hari ini kok kabar kuota belajar masih berhenti lagi. Jadi kalau kuotanya nipis untuk webinar bagaimana? Terus kalau HP-nya spek kentang, saya dapat istilah ini dari anak-anak.
HP-nya spek kentang maksudnya piye? Kalau apa namanya kentangnya saya ganti pakai yang lain boleh nggak? Sama anak nggak boleh. Harus kentang Pak. Ternyata kentang itu istilahnya anak sendiri. Jadi HP spek kentang itu kalau diinstal Zoom maka Free Fire-nya harus dibuang, misalkan kayak gitu. Kalau mau install Google Meet maka Tokopedia-nya harus dibuang, misalkan kayak HP-HP yang spek nanggung diinstal sesuatu yang lain harus dibuang. Itu tidak hanya terjadi di siswa, bahkan para guru pun seringkali ketemu masalah seperti itu. Dan beberapa masalah lain. Padahal tadi saya cerita pembelajaran harus tetap berjalan. Transfer knowledge harus tetap ada, harus ada solusi pendidikan. Solusi pendidikan kalau menurut saya solusinya yang sederhana saja. Saya cobakan ini real di kelas saya, pembelajarannya saya balik. Pembelajaran berbalik kalau orang keren bilang mungkin para akademisi yang hebat-hebat menyampaikan pakai flip classroom atau flip learning. Pembelajarannya berbalik, di mana pembelajaran di kelas tradisional dibalik menjadi kelas terbalik. Pembelajarannya dengan menonton video. Medianya pakai apa? Boleh pakai media online, boleh pakai media offline. Dengan cara apa? Bisa di-share lewat WhatsApp, lewat apa, anak untuk mendownload dan sebagainya. Atau mungkin zaman kemarin masih ada dengan cara luring. Pada saat luring, guru bisa mengkopikan video-video itu di perangkatnya anak-anak. Kalau yang sekarang kayaknya belum boleh lagi deh untuk melaksanakan luring bersama anak-anak. Di beberapa daerah tertentu di kami sangat belum boleh. Bahkan kami di SMK pun kami sempat nyuri-nyuri kemarin, nyuri-nyuri bahwa anak-anak kami datangkan sekolah seperlima kelas. Jadi yang datang ketemu dengan gurunya karena kami produktif, guru SMK, maka harus ada skill untuk anak-anak. Kami bawa anak-anak untuk datang ke sekolah bertujuh. Satu kali datang hanya tujuh itu pun ternyata tidak boleh, tidak diizinkan karena sekarang di tempat kami zonanya bukan lagi merah, bukan lagi oranye, tapi hitam, mungkin hitam pekat mungkin. Jadi mengajar dalam menggunakan video. Masuk ke sesi utama, yaitu membuat video pembelajaran. Tadi saya sampaikan membuat video pembelajaran, saya biasanya ini harus yang sederhana atau mudah dibuat. Tidak semua orang pintar TIK. Tidak semua guru maksud saya, bukan orang ya. Tidak semua guru senang dengan TIK. Tidak semua guru cakap dengan aplikasi. Jadi unsur yang wajib dibuat adalah harus sederhana dulu. Jangan yang sulit-sulit dulu. Yang mudah dulu. Yang kedua, harus ada suara gurunya. Jadi nggak cuma PowerPoint yang diberikan ke guru. PowerPoint yang diberikan ke anak. Video orang lain yang diberikan ke anak. Kalau bisa hasil karya guru itu sendiri. Yang diberikan kepada muridnya. Karena apapun materinya, walaupun materinya sama, setiap guru menerangkan punya kekhasan masing-masing. Caranya masing-masing, bahannya sama. Kalau diracik oleh guru berbeda, saya yakin menu yang dikeluarkan jadinya beda. Sama-sama bahan dasarnya ini, keluarnya sama-sama pecel misalkan. Kalau saya makanan ya, menunya jadi menu pecel. Bisa jadi yang satu pecelnya ada tambahan peyeknya, yang satu ada pakai bakwannya, yang satu mungkin hanya sekedar lontong sama pecel, dan sebagainya. Saya yakin kekhasan guru masing-masing. Jadi unsurnya harus sederhana, ada suara guru atau pendidik. Ada tampilan wajah gurunya, kalau yang ini agak opsional. Dan yang terakhir ada tulisan tangan dari guru. Tulisan tangan dari guru saya yakin sangat membantu anak-anak dalam memahami, karena biasanya guru menerangkan di papan tulis, tapi sekarang tidak ada bahan papan tulisnya. Papan tulisnya apa ya? Wahananya harus ada. Jadi kalau menurut saya ada unsur yang wajib ini. Kalau untuk tampilan nanti ada beberapa guru, kemarin saya memberikan beberapa sesi pelatihan dari level TK sampai dengan kampus, ada beberapa guru bahkan dosen yang malu menunjukkan mukanya pada saat di video. Ya sudah, opsionalnya harus ada suaranya, harus ada tulisan tangannya, dan harus mudah dibuat. Tidak cuma guru ya, bahkan dosen pun seringkali masih gagal. Kemarin saya coba sampai di teman-teman di UNRI, Universitas Riau pun mereka masih gagal. Bahkan kemarin di UIN Blitar pun sama yang terjadi. Walaupun itu dosen, kadang-kadang kita menganggap bahwa dosen jauh lebih dari guru, tapi
Untuk sisi TIK tidak selalu. Kita mulai praktek saja kawan-kawan. Pak Hair, saya akan cobakan untuk level basic. Level basic saya menggunakan ini. Nanti ada beberapa opsi ya. Level basic biasanya yang saya pakai adalah ini. Jadi bahan dasarnya seringkali yang saya pakai adalah PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Karena PowerPoint itu sudah ada animasi-animasinya. Dan saya yakin semua guru, semua dosen, semua pendidik sangat familiar dengan PowerPoint. PowerPoint kalau diberikan ke siswa, ya sebuah teks mati tentunya. Tapi jika PowerPoint kita rekam, di situ muncul guru menerangkan, akan menjadi berbeda. Kita men-sharekan lewat WhatsApp sebuah file PowerPoint, maka siswa harus mengunduh dulu PowerPoint Viewer. Jadi dia harus menginstal lagi aplikasi lain untuk membaca file PowerPoint. Itu akan menjadi kasihan 2 kali kerja. Nah, tapi begitu yang kita share sebuah file video, saya yakin ketemunya menjadi berbeda. Ketemunya akan menjadi pasti bisa di-play. Tinggal dia unduh, misalkan 1 kali unduh, dia nyantol wifi atau mungkin dia punya kuota tertentu, dia bisa unduh video, dengan videonya nanti bisa kita kecilkan, asalkan masih masih terlihat bagus untuk di spek sebuah handphone Android. Jadi filenya tidak usah, FPS-nya tidak usah terlalu besar, resolusinya tidak usah terlalu besar, tapi masih tetap layak untuk ditonton. Jadi ukurannya bisa kecil tapi tetap bisa untuk belajar. Sebuah file video saya yakin akan sangat membantu siswa dalam belajar. Nanti kita coba gandengkan dengan matematika. Ini masih secara umum dulu. Jadi bahan dasarnya saya biasanya pakai PowerPoint. Kedua, kenapa pakai PowerPoint? Karena di PowerPoint itu sendiri ada satu fasilitas simple sebetulnya. Fasilitas simple pada saat di PowerPoint kita bisa menulis tanpa ada bantuan aplikasi apapun. Jadi di PowerPoint misalkan ini satu file PowerPoint. Kalau PowerPoint itu saya slideshow, begitu PowerPoint itu saya slideshow, saya di PowerPoint itu bisa menulis, ini Budi, ini saya bisa menulis 3X ditambah 5Y sama dengan 12. Saya bisa menulis dan menerangkan, jadi PowerPoint saya jadikan sebagai papan tulisnya. Sebagai papan tulis, dan itu nanti akan kita rekam sehingga menjadi sebuah video, yang di video itu akan muncul tulisan tangan gurunya, akan muncul suara gurunya. Kalau untuk masalah tampilan nanti opsional ya, mau dimunculkan atau tidak nanti siapa tahu dia malu, guru itu malu kalau dilihat oleh siswanya. Tapi setidaknya dengan bantuan PowerPoint ada 2 kelebihan. PowerPoint semua guru pasti bisa. Kedua, di PowerPoint kita bisa menulis PowerPoint kita jadikan PowerPoint kita jadikan sebagai papan tulis. Jadi saya coba, kalau saya rekomendasikan tetap pakai PowerPoint. Kedua, karena ini kaitannya dengan matematika, nanti akan kita coba gandengkan dengan ini. Karena ini kaitan sudah dengan Casio Teacher Casio Teacher competition. Nanti akan kita coba gandengkan dengan ClassWiz. Karena ada beberapa syarat nantinya di Casio Teacher Competition, nanti sisipan saya ada. Jadi kita coba. Yang pertama saya menggunakan, yang saya coba rekomendasikan, aplikasinya namanya Fastone. Aplikasi yang menurut saya sejauh ini paling ringan. Aplikasi screen recorder. Jadi dia merekam layar, di situ muncul suara kita, apapun yang ada di layar bisa kita record menjadi sebuah video, ekspor hasilnya nanti. Saya sudah pernah bahas di part 95, part 170. Jadi saya pernah membahas di 2 part kaitan dengan Fastone. Suaranya bisa bening, bisa. Dan aplikasi ini akan hidup, kok hidup ya, kayak makhluk aja. Aplikasi ini bisa berjalan, bisa efektif di semua spek laptop ataupun PC. Saya pernah mencoba dengan PC serendah mungkin zaman sekarang. Saya punya PC dengan saya punya laptop dengan spek dual core, bukan core duo ya. Ya Allah maaf. Saya punya laptop zaman saya masih mahasiswa dulu dan ternyata masih bisa dihidupkan. Windows-nya masih pakai Windows XP, terus prosesornya masih dual core. Itu pun aplikasi ini masih bisa berjalan. Jadi menurut saya aplikasi ini aplikasi yang cukup powerful. Aplikasinya kecil banget, ringan banget, cuma 2 mega saja.
Jadi ini salah satu yang saya coba rekomendasikan. Untuk file unduhan dan sebagainya nanti bisa kita bicarakan pada saat tanya dan jawab. Kita akan mulai proses pembuatannya. Halnya teknis, jadi sesi ini sangat teknis banget ya. Jadi nanti silakan teman bisa saya coba padukan beberapa opsi nanti dari yang mudah, agak sedang, nanti kita coba praktekkan dengan beberapa aplikasi, bahkan tidak usah pakai aplikasi pun bisa nanti. Yang pertama, saya sudah punya aplikasinya. Aplikasinya kecil banget ini, sekecil ini. Dengan aplikasi sekecil ini ternyata powerful, lumayan powerful lah. Kalau dibilang powerful banget sih enggak, tapi lumayan powerful. Yang pertama, di sini saya coba kenalkan menunya lumayan banyak. Dia tidak hanya screen capture, tapi dia bisa screen recording. Screen capture tidak saya bahas, karena screen capture itu bisa pakai print screen dan sebagainya. Screen recording dengan cara, kalau kawan-kawan yang belum kenal sama sekali dengan aplikasi ini, tombolnya ada di nomor 3 dari kanan. Ini, screen recording. Screen recorder. Bisa saya klik aplikasinya, nanti kalau perlu saya kirimlah insya Allah nanti. Di bagian ini kita bisa kita bisa merecord screen. Di sini ada opsinya dari mulai window, rectangular, full screen, fixed. Saya biasanya menggunakan yang ini, full screen without taskbar, yang sering saya pakai. Kenapa full screen without taskbar? Karena kita tidak perlu menghafalkan shortcut-shortcutnya. Shortcutnya ada di mana shortcutnya? Ada di bagian ini, option. Di bagian option ada beberapa hal. Yang pertama di tab video. Di tab video ada ini, frame rate atau frame per second. Frame per second itu maksudnya apa? Logis sederhana, sebuah video itu bekerja, video itu adalah gabungan dari beberapa foto yang digandeng, gambar yang ditempel-tempel sehingga menjadi sebuah gambar bergerak. Analogi sederhana sebuah video adalah itu. Jadi FPS atau frame per second-nya bawaannya itu 10 kelihatannya. Ini bisa kita rubah sampai dengan 25. Ini berkaitan dengan apa sebetulnya? 25 ini berkaitan dengan 25 FPS adalah 25 frame per second. Jadi dalam 1 detik, aplikasi ini bisa mengcapture 25 frame. 1 detik 25 frame. Jadi semakin banyak frame-nya, akan semakin halus sebuah gerakan video di dalamnya. Hanya saya menggunakannya yang 20. Kenapa? Kenapa tidak yang 25, Pak? Karena nanti akan membuat ukuran videonya semakin besar. Semakin besar FPS-nya, maka akan semakin besar ukuran video. Kedua, quality. Quality di sini berkaitan dengan kualitas atau resolusi sebuah video. Baik dan tidaknya sebuah video ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah, ada beberapa hal, maaf, di aplikasi ini dua. Tidak hanya dua ya, tapi di aplikasi ini dua. Yang pertama FPS, yang ketiga adalah quality atau resolusi. Resolusinya semakin tinggi maka semakin bagus. Semakin, kalau tadi gerakan halus dan tidaknya itu kaitan dengan FPS, kalau quality atau resolusi kaitan dengan kaitan dengan kualitas warna dan sebagainya. Biasanya saya ambil ke better lah yang tengah. Terus di sini kita bisa ngezoom. Ngezoom itu apa maksudnya? Kita bisa zoom ratio, zoom screen. Zoom screen yang dimaksudkan adalah kita bisa menzoom satu area agar di area tersebut anak kita atau siswa kita itu fokus di titik itu, di area tersebut. Nanti kita coba praktek. Yang ke sini ada capture mouse pointer, highlight mouse pointer, highlight mouse click. Biasanya ini selera aja ya, mouse pointernya mau diikut terrecord apa tidak, highlight mouse pointer mau dikasih highlight atau tidak, spotlight biasanya. Terus highlight mouse click, kliknya itu pada saat kita klik terlihat highlightnya atau tidak. Biasanya saya tidak pakai, tapi kalau kawan-kawan suka silakan. Masuknya itu sudah ke selera ya. Kedua, audio. Pastikan bahwa pada saat kita membuat sebuah video, record audionya tentu di checklist. Kalau tidak di checklist, ya berarti menjadi suara kita bisu. Sekenceng apapun kita ngomong, nggak bakal ikut terekam. Kedua, ada 3 opsi pada saat proses perekaman sebuah video. Yang pertama, kalau saya memilih mode mikrofon,
maka yang terekam hanya suara kita. Suara kita nih, suara kita yang terekam saja. Jadi mau sambil dengerin musik dan sebagainya pada saat kita merekam, dengerin musik dari komputer maksud saya, itu tidak ikut terekam suara itu. Karena suaranya suara keluar. Kalau saya milih mode speaker, berarti sekenceng apapun saya ngomong tidak ikut terekam. Yang terekam hanya speaker yang keluar dari suara yang keluar dari komputer kita. Ini speaker. Yang ketiga, microphone plus speaker. Kalau saya memilih mode microphone plus speaker, berarti suara kita ikut terekam, musik latar dari video juga ikut terekam. Loh Pak, kok kebanyak seperti ini? Sebetulnya tinggal fungsinya saja. Misalkan saya mau merekam sebuah webinar, di mana saya tidak bisa mengikuti webinar, tapi saya pengen merekod webinar itu. Saya biasanya menggunakan mode speaker. Berarti apa yang keluar dari webinar tersebut saya bisa record. Saya sambil di luarnya sambil ngobrol dan sebagainya tidak ikut terekam. Kualitas audionya bisa kita setting good, better ataupun best. Saya ke better aja lah. Sukanya saya yang sedang-sedang saja. Ketiga, hotkeys. Ada hotkeys. Hotkeys itu shortcut. Shortcut untuk zoom in sama zoom out, sama pause, sama resume. Ada cuma 2 shortcut ada. Shortcut bawaannya itu pakainya F5. Bawaannya ada tombol F5. Tombol ini bisa kita ganti. Suka-suka kita, terserah mau pakai tombol apa. Misalkan F5 mau saya ganti pakai tombol yang saya suka. Zoom berarti saya mencet pengennya Z. Berarti saya tinggal mencet tombol Z. Begitu saya mencet tombol Z, maka nanti area pada saat proses perekaman itu nge-zoom. Zoom in maksudnya. Terus begitu kita pencet Z lagi, dia zoom out kembali ke tampilan normal. Yang kedua di sini ada pause atau resume. Di sini juga ada shortcutnya. Bawaannya adalah Ctrl plus F10. Kalau saya ganti misalkan, saya pengennya pause atau resume itu tombolnya P. Berarti saya tinggal ganti dengan tombol P. Begitu saya klik OK, maka kita punya 2 shortcut baru. Berarti kalau saya mencet Z itu berarti zoom in, mencet Z lagi kembali ke normal, mencet P itu adalah pause, mencet P lagi berarti resume. Oke. Setelah itu output. Output bawaan dari hasil dari aplikasi ini keluarannya bukan MP4, tapi WMV. MP4 bukan MP4 tapi WMV, Windows Media Video. Saya belum pernah mencobakan ini di operating system yang lain. Saya belum pernah mencoba di iOS, saya belum pernah mencoba di Mac. Belum. Nanti mungkin kalau Casio mau kirim saya Mac, saya coba eksplorasi ya. Selanjutnya, di sini udah setting-settingannya udah kayak gitu aja. Jadi simple dari mulai tab video, audio, hotkeys dan sebagainya. Oke, saya akan langsung praktek. Habis itu mungkin sesi tanya jawab termin 1. Saya akan coba praktek. Bawaan saya adalah saya pakai PowerPoint. Saya coba menulis dulu. Saya belum pakai kalkulator dulu ya. Kalkulator classwidth-nya nanti yang kedua dulu. Saya akan coba di sini PowerPoint-nya saya slideshow. Kenapa saya slideshow? Karena dengan slideshow saya bisa mendapatkan animasi-animasinya. Animasi itu ya Bapak dan Ibu kawan-kawan yang ribet tentunya. Oh ini saya lupa, nggak apa-apa, ini saya keluarin dulu deh. Saya punya aplikasi lain nanti. Apa-apa deh, ini di sini aja. Yang pertama, saya menggunakan ini. Saya pakainya full screen without taskbar. Saya klik, oh sorry, saya pakai microphone. Oh, saya lupa, belum menceritakan satu lagi deh. Maaf teman-teman. Kalau pastikan bahwa ketika kita membuat recording, perangkat kita itu sudah baik dan benar. Maksudnya baik dan benar itu apa? Maksudnya adalah begini. Kalau kita mau merekod suara kita, pastikan bahwa perangkat di laptop atau komputer kita sudah baik. Perangkat headsetnya sudah baik. Saya biasanya tidak pakai headset, tapi saya gunakan webcam saya gunakan untuk headset sekali, untuk mikrofon sekalian. Saya biasanya jarang pakai yang kayak gini, jarang, atau pakai yang ini juga agak jarang. Saya biasanya pakai langsung pakai itu.
Ini. Sorry, saya tunjukkan. Ini. Nah, perangkatnya ini. Saya punya dua. Jadi satu saya coba recording, satu saya coba biasanya untuk pakai webinar biar tetap muncul. Selanjutnya, saya akan coba klik record untuk mulai proses perekaman. Saya coba klik record. Saya pakai mode full screen di taskbar. Apa bedanya? Saya coba klik. Begitu saya klik full screen without taskbar, maka akan muncul merah-merah di sini. Semoga di teman-teman muncul ya. Di sini terlihat ada merah bahwa ini adalah batasan proses perekaman kita. Kalau saya pencet start, maka akan mulai proses perekaman. Saya akan mulai proses perekaman. Start. Baik, anak-anak, sesi kali ini, oke, saya pause. Di bagian bawah ini adalah tombol kita, tombol kendali kita. Saya nggak pakai shortcut tadi. Saya cukup karena saya menggunakan mode full screen without taskbar, maka ada turahan itu apa ya? Turahan itu ada sisa space di bagian bawah, yaitu turahan ini, turahan apa ya? Aduh maaf pakai bahasa Jawa ya. Ada sisa tempat untuk itu tadi, controlling kita, kontrolnya di bagian bawah. Ini posisi lagi pause. Kalau resume berarti saya pencet P langsung resume di sini. Kalau pencet Z berarti zoom. Tapi saya lagi pause. Saya akan lanjutkan resume. Sesi kali ini ketemu dengan Pak Mufid ya. Di sesi kali ini kita di Media Mengajar Matematika, materinya adalah bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Ini materi kita pada hari ini. Nah, bilangan berpangkat, akar, dan logaritma. Tapi di materi kita ini kan video ini biar tidak terlalu panjang, maka materi kita saya cukupkan di posisi bilangan berpangkat aja. Jadi di bilangan berpangkat, nanti kita akan ketemu pangkat bulat positif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Ini akan kita bahas. Jadi anak-anak pernah dengar tentunya apa yang dimaksud bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah A pangkat N. Biasa kita kenal dengan A-nya besar, N-nya kecil di atasnya. Dengan A pangkat N disebut A pangkat N dibacanya. Dan yang besar tadi di bagian bawah namanya bilangan dasar, yang bagian atas namanya pangkat atau eksponen. Ada sifat-sifatnya, ada 8 di sini. Kita bahas nanti satu persatu. Nah, kita akan mulai nanti bahwa di posisi ini nanti sifat-sifat eksponen di sini ada 8. Nah, kita bahas di sini. Saya pencet pause dulu, Bapak. Ini kita tidak recording pause sekarang. Ini lagi saya pause nih. Hijau ini menunjukkan lagi zoom. Yang warna hijau ini lagi zoom. Jadi latar layar yang ini nggak terlihat nanti oleh siswa. Yang terlihat hanya bagian ini, sifat eksponen 1 sampai 6. Jadi anak akan fokus ke ketampilan itu toh. Itu yang saya maksudkan. Mencetnya apa tadi? Saya ganti dengan Z. Jadi shortcutnya saya ganti. Begitu saya pencet resume, ini berarti lanjut ya. Saya pencet Z lagi, maka zoom ini nanti akan hilang. Kembali ke tampilan normal. Resume. Baik, di sesi kali ini ada 8 ya, dan ini adalah contoh soalnya. Pak Mufid punya soal, di sini ada 10 kali 10 pangkat 6. 10 kali 10 pangkat 6 berarti menjadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 6. Sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 6. Sama dengan 10 pangkat 7. Kalau yang lain misalkan gimana Pak? Di sini nih, ada 5 pangkat 1/4 pangkat 4. Berarti piye? 5 pangkat 1/4 kali 4. Sama dengan 5 pangkat 1. Begitu. Terus misalnya ini ada 5 pangkat 10 ini Pak. Oke, di sini sudah ada contohnya, berarti menjadi 5 pangkat 10 dikurangi 4 ini ada 25, berarti 5 pangkat 2 pangkat min 2. Berarti jadinya 5 pangkat 6 kali 5 pangkat min 4 sama dengan 5 pangkat 6 kurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, tuh. Sudah cukup dulu ya. Saya klik ini, saya klik. Misalkan ini berhenti dulu. Kita berhenti 2 menit 24 detik. Ukurannya hanya 8,2 mega. Saya klik save. Saya klik save, bawaannya itu ada di My Document. Bawaan hasil recording kita itu ada di My Document.
Setelah itu boleh saya pindah, boleh saya pindahkan ke desktop aja. Ke desktop, saya namai misalkan coba satu. Coba satu, saya klik save. Video kita sudah jadi. Kita akan coba cek video kita. Ini saya escape aja. Saya akan coba cek hasil video kita tadi. Hasil video kita tadi ada di coba satu nih. Coba satu. Coba satu, begitu saya klik, saya akan coba play videonya. Ini adalah hasil video kita. Ya, di sesi kali ini tadi media ini adalah bilangan berpangkat akar dan logaritma. Ini materi kita pada hari ini. Nah, bilangan berpangkat akar dan logaritma. Terlihat bahwa di bagian ini kan di bagian ini bahwa saya bisa mencoret-coret apa yang tadi di latar, tulis sekaligus menceritakan sekaligus menerangkan. Video ini biar panjang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu panjang, maka materi kita saya cukup di posisi bilangan berpangkat aja. Jadi di bilangan berpangkat kita akan membuat posisi 0 dan pangkat ini akan karena A N. Biasa kita kenal dengan A-nya besar, N-nya kecil di atasnya. Dengan A pangkat N disebut A pangkat N dibacanya. Dan yang besar tadi bawah namanya bilangan dasar, yang bagian atas namanya pangkat atau eksponen. Ada sifat-sifatnya, ada 8 di sini. Kita bahas nanti satu persatu. Nah, kita akan mulai nanti bahwa di posisi ini nanti sifat-sifat eksponen di sini ada 8. Nah, terlihat di sini adalah posisi kita lagi zoom. Posisi zoom sehingga anak-anak hanya melihat yang ada di tampilan aja. Begitu nanti saya klik lagi ke tombol zoom out, maka dia akan kembali ke latar normal. Nah, kita bahas di sini. Ini sudah ke tampilan normal. Selanjutnya bisa dibahas tadi materi, tentang apa dan sebagainya, tentang latihan contoh soal, kita menerangkan dan sebagainya. Begitu. Untuk termin 1 saya berikan dulu kesempatan kepada kawan-kawan kalau ada yang pengen sharing atau bercerita atau mungkin yang mau bertanya, silakan. Kan Tahir atau ada yang baik Bapak dan Ibu sekalian, jika ada pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu silakan. Oh, ini sudah ada dari Bu Ike Fitriwardani. Mohon rekomendasi tool-tool apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil rekam layar yang bagus. Maksudnya tool seperti headset, perlukah mikrofon tambahan atau webcam? Mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Bu Ike. Oke, Bu Ike ini sudah mahir juga sebetulnya ya. Pertanyaannya adalah sebentar, Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang juga ingin berbagi pengalaman seperti yang diutarakan Pak Mufid, Bapak dan Ibu boleh raise hand, nanti kita bukakan mikrofon. Silakan Pak Mufid, dilanjut. Baik, mohon rekomendasi tool apa yang dibutuhkan mendapatkan rekam layar yang bagus seperti headset. Oke. Baik, kalau masalah bagus dan tidaknya itu kan sebetulnya lagi-lagi kembali ke selera. Kembali ke selera teman-teman yang ada. Saya masih berpedoman bahwa kalau orang Jawa itu ono rego ono rupa Pak Hair. Ada harga, ada apa ya kalau orang bahasa Indonesia ya. Ono rego ono rupa itu ada harga, ada apa nama? Ada harga, ada kualitas. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Ike tentang headset dan sebagainya, kalau suara saya sejauh misalkan Bapak dan Ibu melihat video saya, misalkan saya bikin di YouTube, itu suara saya sudah jelas apa belum? Kalau memang suara itu sudah jelas, saya tidak menggunakan ini Bapak dan Ibu.
bahkan saya tidak menggunakan tapi yang saya pakai adalah sebuah webcam eksternal tentunya. Webcam eksternal salah satu punya ini. Saya endorse ya, bukan saya jualan juga. Masih agak Logitech minded. Jadi saya punya ini masih pas. Kalau suaranya pengen tambah pening lagi, Bu Ike, saya punya ini nih. Ini satu alat. Satu alat ini bisa bahkan dengan jarak 5 meter dari alat ini pun suara kita masih bagus. Jarak dari 5 meter dari alat ini caranya adalah mikrofon konferensi untuk rapat-rapat itu muter di meja bundar, maka di situ semua orang suaranya pun masih akan bening. Tapi sekali lagi tadi saya cerita ada harga, ada kualitas tentunya. Kalau untuk kualitas menengah yang sedang yang biasa saya pakai, saya menggunakan webcam saja. Saya belum menggunakan headset. Kawan-kawan biasanya ada yang pakai mic di depannya dan sebagainya, itu selera. Saya belum ke arah situ. Kedua, untuk apa namanya headset tadi enggak, mikrofon tambahan saya biasanya cukup pakai webcam sekaligus saya jadikan mikrofon. Untuk apa lagi ya, webcam, headset. Kalau untuk seri mungkin yang saya pakai ada 2 seri. Saya pakai Logitech 310 sama Logitech C920 Pro. Kalau untuk 920 Pro itu sudah kualitasnya Full HD. Kalau yang 310 masih HD. Tapi suaranya masih sama-sama bening kalau cerita tentang suara. Begitu Pak Hair. Terus sambil saya baca Oke, juga. baik. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Bu Dika Garcinia. Apakah aplikasi Investun trial atau free? Kendala terkadang kami ketemu dengan aplikasi yang trial 30 hari. Setelah itu kami tidak bisa menggunakan aplikasinya lagi. Terima kasih. Baik, matur suwun. Kalau untuk aplikasi Fastlane sendiri sebetulnya aplikasinya aplikasi Cek. Halo, cek. Saya kirain jaringan saya, Pak Mufid kah yang terlempar? Cek, halo? Kayaknya iya deh Pak Mufid kelempar. Oke. Oh, ini dia. Pak Mufid, halo. Silakan Pak Mufid dilanjut lagi. Saya ngomong sendiri ternyata, maaf. Aduh, apa koneksi rumah saya mungkin ya. Maaf banget. Saya tadi barusan lagi nyari kabel handphone untuk mengkoneksikan ke ini. Baik, saya coba cadangkan dulu lah. Saya coba cadangkan nanti biar tahu. Takutnya koneksi rumah tiba-tiba lepas. Mohon maaf. Oke, lanjut sampai apa tadi? Tadi sampai tracking ya? Sampai pertanyaan ini pertanyaan dari, saya ulangi ya, pertanyaannya dari Ibu Dika Ganisia, apakah Investun free? Jadi kendalanya 30 hari bisa tertindih. Baik, aplikasi Feston itu kalau Bapak dan Ibu cek di websitenya, betul, aplikasi itu hanya free trial 30 hari. Free trial 30 hari, saya mencoba untuk membeli lisensi dan kelihatannya lisensi yang saya pakai bisa untuk multi user, Pak. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu ngeresake, aduh, saya pakai bahasa Jawa lagi, maaf. Kalau Bapak dan Ibu ada yang menginginkan, mungkin nanti saya bisa sharing. Cek, Pak Her, terdengar ya? Terdengar jelas Pak Mufid. Oke, saya
Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin nanti Pak Mufid akan membagikan kepada kita Facetune. Nanti bisa taruh di link deskripsi CSC. Baik, ini saya bacakan lagi dari Bu Dedi. Aplikasi gambar lebih bagus Facetune atau Camtasia? Karena saya terbiasa menggunakan Camtasia. Baik, baik. Kalau ini sebetulnya tidak apple to apple kalau yang ini kaitan dengan brand banget. Kalau ini membandingkannya antara Fason dengan Camtasia, ini ibarat kata membandingkan antara semut dengan apa ya? Semut dengan bukan gajah sih, semut dengan ayam mungkin lah. Perbandingannya begitu. Jadi kalau membandingkan dengan Fason, Fason saya masukkan di level advance, tidak di level basic. Karena Fason adalah video produce, dia hanya memproduksi video. Sementara nantinya kalau bekerja di Camtasia, dia video editor. Berbeda ya, dia bisa di Camtasia dia bisa produce, dia bisa juga edit. Jadi dia tentu sudah sangat jauh berbeda. Lisensinya saja kalau Camtasia harganya lebih kurang 1 jutaan. Kalau ini hanya puluhan, hanya ratusan, hanya puluhan ribu kalau yang ini. Jadi sangat jauh berbeda. Yang satu video produce, yang satu video editor, sangat jauh berbeda. Membandingkan antara ayam dengan apa tadi, semut dengan ayam mungkin. Karena Camtasia butuh spek tertentu pastinya, butuh spek komputer tertentu dan butuh skill tertentu. Saya biasanya masukkan Camtasia di sesi advance, bukan di sesi basic. Kalau yang ini masih basic banget. Begitu, Kak Haid? Oke, baik. Ibu, Camtasia sama dengan ayam, Bu. Oke, baik. Saya beri kesempatan. Oke, saya beri kesempatan bagi yang ingin bertanya langsung. Silakan Bu Nurul Fitria. Sudah buka handphone, handphone? Saya sudah buka mikrofonnya, Bu Nurul, silakan. Iya, suara saya udah masuk, Bapak. Udah kencang banget. Oh, iya maaf. Ini tadi sempat terkendala juga. Iya Pak Mufid, terima kasih atas ini tadi saya lihat di grup ada webinar ini tadi langsung saya berusaha untuk mengikuti karena tertarik sekali khususnya tentang Facetune. Saya sudah mencoba Facetune berkali-kali Bapak, cuma kok outputnya keluarannya MKV kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana caranya merubah biar langsung MP4 gitu Pak. Jadi tanpa saya berkali harus masuk ke Convertio online sehingga merubah MKV ke MP4 gitu biar bisa langsung gitu Pak. Apakah memang Facetune itu tidak harus di convert gitu Pak. Jadi kemarin tuh kendala saya tuh seperti itu Pak. Kalau di membuat video pembelajaran convertnya itu MKV sehingga ketika saya share ke anak-anak itu nggak bisa masuk ada video, ada HP anak yang support dan yang enggak gitu. Terima kasih Pak Mufid. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ini juga tentang teknis banget. Baik Bu Nurul. Jadi hasil output dari Facetune itu setahu saya bukan MKV sih, tapi WMV. Kalau saya coba cek begini ya. Bapak dan Ibu, tadi sudah saya terangkan sedikit sih sebetulnya. Tempatnya ada di bagian ini, di bagian recording, setelah itu option. Settingannya kecil banget, simple banget. Di bagian output di sini. Jadi output dari sebuah video di sini itu kan sebetulnya banyak. Videonya bawaannya dia itu adalah WMV karena saya menggunakan operating system berbasis Windows. Jadi hasilnya adalah Windows Media Video. Windows Media Video itu masih kompatibel dengan Android. Masih kompatibel dengan Android. Kalau nanti Bu Nurul menghendaki untuk ini sebetulnya bisa di ADD. Tinggal di ADD lagi, nama file template-nya bisa. Tetapi hasilnya masih belum maksimal kalau dirubah ke MP4. Betul. Kalau tadi Bu Nurul cerita tentang sudah mencoba dan hasilnya tetap MKV, setahu saya menggunakan Facetune dari 2017. Jadi setahu saya sampai dengan hari ini masih WMV. Nanti PPT saya coba sharing. Saya pernah membahas ini. Saya pernah melakukan agak sadis, tapi saya berbasisnya tidak online, berbasisnya masih tetap offline. Jadi, maaf, terlihat ya. Jadi, ini saya geser dulu mau nggak? Oke.
Saya pernah membahas part 153 di video tutorial ke 153 cara mudah mengecilkan kompres ukuran pakai handbrake. Di situ kita bisa mengkompres sekaligus mengconvert. Kalau ini aplikasinya free, aplikasinya open source, dia bebas free license, mau dipakai kapanpun, dimanapun, nggak pakai lisensi. Saya pernah mengkompres agak sadis, dari 2,8 giga saya kompres menjadi 41 mega dan masih layak tonton dan filenya keluarannya MP4. Itu mungkin jawaban saya untuk Bu Nurul. Nanti file saya share, PPT ini saya share, tinggal klik ke arah video tutorialnya. Begitu mungkin Pak Hair. Oke, baik begitu Bu Nurul, dan jika masih ada tanggapan, mikrofonnya masih bisa saya buka. Ibu mau ditanggapi atau saya beralih ke yang lain? Oke, udah ditutup mikrofonnya. Saya lanjut ke Bu Debbie. Silakan Ibu Debbie Viana. Sampun? Oke, Bu Debbie silakan. Saya close dulu. Saya persilakan Bu Amalia. Silakan Bu Amalia. Bu Amalia. Bu Amalia, mikrofonnya juga sudah ditutup oleh Bu Amalia sendiri. Saya persilakan Bu Wurminar. Bu apa Pak nih? Silakan Bu atau Pak Wurminar. Silakan Bapak dan Ibu. Ibu atau Bapak ini Wurminar. Iya Pak. Assalamualaikum. Iya, silakan Ibu, silakan. Saya hanya mohon diulang untuk cara menulis tadi di Feston. Oh baik. Baik, sudah tertangkap ya Pak Hair ya. Saya sudah cara menulis di Feston. Baik. Sebelumnya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi. Presensinya sudah saya share di everyone, di kolom chat everyone. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, lanjut Pak Mufid. Ya Pak Hair, terima kasih. Jadi begini Bapak dan Ibu, Bu Wurminar tadi. Bu Wurminar, di Feston kita nggak bisa nulis Bu. Bisa menulisnya sebetulnya bukan di Festonnya, tapi di PowerPoint-nya, karena saya membawa PowerPoint. Bahan dasarnya saya pakai PowerPoint. Bahan dasarnya saya pakai PowerPoint. Di PowerPoint itu sebetulnya ada fasilitas untuk menulis, annotation sebetulnya. Ada fasilitas annotation di PowerPoint. Apapun PowerPoint-nya, seri berapapun maksud saya. Di PowerPoint ini, kalau serinya di atas 2010, itu sudah ada di bagian pojok. Di bagian pojok sebentar. Ini di bagian pojok itu ada tulisan pen sebetulnya. Di bagian pojok sini ada pen yang Bapak dan Ibu bisa klik pennya. Kalau di Bapak dan Ibu serinya mungkin belum ada fasilitasnya di klik kanan, di bagian ini klik kanan, ada tulisan pointer option, di situ bisa kita ganti ke pen atau ke highlighter. Pen itu berarti pulpennya nanti bisa ganti warna juga, mau pakai hitam, biru, merah, kuning, dan sebagainya itu bisa. Fasilitas yang ada di PowerPoint ya, bukan di Fastonnya. Fastonnya itu cuma screen recording aja, dia hanya merecord screen aja. Terus, kalau mau ganti ke highlighter, ini highlighter agak tebel nih, nulis di sini. Jadi nulisnya di PowerPoint-nya sebetulnya bukan di apa jenenge tadi, bukan di Fastonnya Ibu Wurminar. Gitu ya. Baik Bu Wurminar, kayak sepertinya jelas dan Pak Mufti tidak ada lagi pertanyaan yang raisen. Silakan dilanjut, entah itu dengan giveaway atau lanjutkan materi, silakan. Ke materi dulu aja ya. Boleh ya? Giveaway-nya setelah ini deh. Tapi sedikit lagi ini ada ini. Oke, ada share dari Bu Ike Fitri. Maaf Mas, satu lagi jika boleh dianalogikan juga Mas sepertinya dengan Camtasia.
Bagaimana dengan Facetune dengan Bandicam, Mas? Sedikit kelebihan dan kekurangan saya selama ini pakai Bandicam. Baik. Terima kasih Bu Ike. Habis ini saya praktek pakai Bandicam aja deh. Saya coba bandingkan. Jadi begini Bapak dan Ibu. Untuk level tadi saya cerita, aduh maaf, jadi belibet nih. Untuk tadi yang level apa namanya, level basic saya coba pakai Fastone. Setelah itu saya coba bandingkan Bapak dan Ibu. Sebetulnya ada sisipan nanti kenapa CTM, di sini ada CTM Career Teacher, tapi setelah ini dulu aja lah. Karena ada pertanyaan tadi. Untuk level middle, saya cobakan pakai Bandicam. Bandicam aplikasinya juga aplikasi berbayar, tetapi berbeda dengan yang tadi. Kalau Bandicam, trialnya itu tidak trial hari, tapi trialnya dibatasi oleh waktu. Durasinya yang dibatasi. Kalau yang ini, kita bisa pakai kapanpun, sampai kapanpun bisa. Jadi level middle saya coba bahas pakai Bandicam. Bandicam saya bahas pernah saya bahas di 133, 134, 167, 224, udah. Jadi saya membahas Bandicam di beberapa video. Saya akan coba, karena tadi diminta untuk membandingkan pakai Bandicam. Bandicam itu tentu jangan berbeda dengan Fastone tadi. Kalau Fastone tadi 2 mega, yang ini 20 mega. Jadi untuk segi apa jenengannya, segi besarnya file aja sudah 10 kali lipatnya. Tentu fasilitasnya jauh berbeda dengan yang tadi. Makanya saya pasang di level middle. Di level middle, apa bedanya Bandicam dengan yang tadi? Sebentar. Untuk masalah installer dan sebagainya, nanti kawan-kawan bisa saya sharekan materi. Setelah itu di situ bisa nge-link ke unduhan dan sebagainya. Saya matikan kamera saya yang di Webex ya, karena saya akan gunakan kamera ini untuk di Bandicam. Tadi saya cerita, kalau yang di Fastone kita nggak bisa pakai kamera, karena aplikasinya kecil banget. Tadi saya cerita dia bisa hidup di spek komputer apapun. Sementara kalau si Bandicam, dia bisa hidup di spek komputer yang agak kekinian sedikit. Oh, Bapak dan Ibu silakan isikan daftar hadir, link sudah dikirimkan di kolom chat. Tadi diceritakan oleh Pak Hair selaku moderator. Selanjutnya, di sini settingannya banyak, jauh lebih banyak dengan yang tadi. Dan outputnya adalah MP4. Kalau tadi Bu Nurul cerita atau belum mendapatkan tipe file yang diinginkan, tadi solusi saya berikan bagaimana cara kompres dan convert, bagaimana cara mengecilkan dan mengganti tipe file menjadi MP4, dan itu offline, dan itu full free lisensi. Saya coba berikan linknya nanti untuk unduh dan sebagainya. Kembali ke bagian sini, pengaturannya ada di tab video. Begitu kita masuk di tab video, di menu setting, di sini kita bisa set webcam. Di set webcam ini juga lumayan powerful. Kenapa lumayan powerful? Karena di Bandicam ini kita bisa, begitu saya klik ini ya, begitu saya klik kamera preview, maka muncul muka kita nih, dan bagusnya di Bandicam ini kan sebetulnya latar belakang saya ada satu warna nih. Ini nggak hijau, sebetulnya agak kuning-kuningan. Sebetulnya tidak harus hijau, tidak harus green screen ya. Tapi intinya warnanya kontras dengan apa yang kita pakai. Tidak harus green, kontras dengan saya pakai putih. Kalau belakang saya putih ya percuma, berarti nanti yang belakang saya juga saya jadi ikut hilang. Maksudnya baju saya jadi ikut hilang. Ada satu fasilitas namanya chroma key. Begitu saya klik chroma key ini, lihat, maka nih akan menjadi transparan di belakang saya. Awalnya aslinya ini. Begitu saya klik use chroma key, maka menjadi kayak gini nih. Ini akan sangat membantu kita agar space yang tertutupi, space PowerPoint misalkan bahan dasarnya PowerPoint yang akan kita record, maka space-nya menjadi semakin kecil karena transparan. Dan itu estetikanya akan jauh lebih baik karena bentuknya transparan. Begitu saya klik use chroma key, kalau kawan-kawan
Pak, saya sudah use chroma key kok nggak hilang-hilang. Biasanya ada di sini. Use chroma key, setelah itu select. Select apa? Select color yang mau di chroma key, yang mau dihilangkan. Kalau misalkan si pinset ini saya arahkan ke baju, maka saya jadi kayak nggak pakai baju nih. Nih, karena saya mengarahkannya ke baju nih. Jadi baju saya menjadi transparan. Bukan berarti saya nggak pakai baju ya, tapi saya menjadi hilang, cuman kepala aja nanti jadinya. Atau saya select ke warna yang lain, misalkan saya arahkan ke warna hitam di sini, berarti maka jadi kayak gini, muka saya jadi nggak kelihatan. Kalau saya select ke area sampingnya, misalkan ini menjadi transparan di area sampingnya. Terus nggak mungkin posisi kita di tengah. Kalau di tengah kayak gini berarti kayak kita lagi monolog, kita lagi ngomong sendiri. Kalau memang video itu diinginkan hanya kita lagi ngobrol, tapi tujuan kita kan video pembelajaran. Kalau video pembelajaran, maka muka kita jangan terlalu besar, cukup di bagian pojok, kanan, kiri, atas, bawah, dan sebagainya. Ukurannya pun bisa kita perkecil, perbesar, dengan cara di bagian ini, overlay-nya mau diperbesar, diperkecil. Jadi posisinya sudah terlihat, misalkan saya pengennya di bagian pojok kanan atas, oke. Setelah itu pastikan bahwa suara kita ya, suara kita, bentar, begitu saya masuk ke bagian ini tadi webcam sudah, bagian tone, suara kita itu sudah terekam. Pastikan suara kita sudah masuk dengan cara cek ini. Kalau saya klik cek, terlihat bahwa hijau-hijaunya itu naik turun. Berarti suara kita sudah masuk di di sistem ini. Udah dapat settingannya hanya kayak gitu. Medianya saya bisa pakai PowerPoint, bisa pakai bisa pakai PowerPoint, bisa juga kita tambah emulator dari ini, emulator dari si ini tadi apa ceritanya, emulator dari Casio bisa kita malah saya tutup, maaf. Emulator dari Casio bisa kita sejajarkan. Mana tadi? Emulatornya bisa kita sampingkan, ya bisa kita sampingkan gitu ya, bisa kita jejerkan. Kalau nantinya video kita, karena ada syarat di Casio Competition itu ada syarat pakai ClassWiz, nanti jadi kayak gini. Terus ini udah siap untuk record, di sini tinggal kita klik rec. Ada sesuatu yang berbeda. Kalau tadi ada pertanyaan dari Bu siapa menulisnya, menulis di sini tidak harus pakai PowerPoint, karena si Bandicam ini bisa ada fasilitas menulisnya. Jadi kalau diminta tadi membandingkan dengan Bandicam dan ini, di sini kita bisa menulis. Ini di sini ada fasilitas menulisnya. Di Bandicam-nya itu sudah. Jadi kalau mau cerita tentang saya pengennya bandingkan antara Bandicam dengan Fastload, tentu jauh berbeda. Mungkin kalau tadi antara semut dan ayam, antara semut dengan telur lah kalau ini mungkin. Karena dia masih berupa aplikasi untuk produce video saja, bukan aplikasi untuk editor. Di sini kita nggak bisa edit. Jadi di sini kita bisa menulis dari si Bandicam itu sendiri. Ini bisa menulis nih. Ini bisa nulis. Ini tidak dari PowerPoint-nya. Kalau mau hapus tinggal dihapus, di sini ada fasilitas juga untuk menghapusnya. Jadi kalau di Bandicam ada fasilitas untuk menulisnya, kalau di tadi yang Fastload tidak, ini bisa record, di sini kita bisa record sekaligus si kalkulator emulatornya, misalkan menerangkan sebuah materi, setelah itu kita praktekkan dengan ini, misalkan membandingkan dulu ya. Misalkan saya coba untuk membandingkan antara, saya coba new aja. Misalkan nanti idenya Bapak dan Ibu adalah membuat sebuah video dengan membandingkan antara soal yang dikerjakan dengan manual dan soal yang yang dikerjakan dengan yang dikerjakan dengan kalkulator, misalkan membandingkan itu. Di sini bisa di Bandicam-nya kita bisa menulis soal. Misalkan di sini saya bercerita tentang 2/3 dikali dengan 2/4 sama dengan berapa? Misalkan sama dengan 2/3 ditambah 4 sama dengan 2/7. Misalkan menceritakan tentang itu sambil direkam, tinggal klik record-nya. Di sini kita juga bisa sambil
memencet kalkulatornya kita, memencet ini, memencet apa jadinya, memencet emulatornya, dengan di emulatornya pun ikut terrecord, sehingga nanti hasilnya sebuah video yang membandingkan antara pekerjaan manual dengan pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh ClassWiz, mungkin nanti dengan eksplorasi atau apa idenya Bapak dan Ibu ya. Saya hanya mencoba memancing untuk bagaimana toolsnya. Jadi di tools Bandicam ini kita bisa lakukan itu. Kita bisa memencet ini sekaligus kita klik rec, maka kita bisa menulis, karena di Bandicam ini kita bisa menulis di PowerPoint. Kalaupun Bapak dan Ibu tidak mau dengan, Pak, saya nggak mau dengan PowerPoint, Pak, maunya pakai yang lain, ya boleh aja sebetulnya, karena di Bandicam ini kita bisa bahkan menulis di ini, yang menulis di apa jenenge iki, menulis di desktop pun bisa. Misalkan desktopnya saya mau ganti, desktopnya berwarna putih saja, misal. Ini saya coba exit Bandicam dulu lah sebentar, teman-teman. Jadi desktopnya mau diganti pakai desktop warna apa? Di sini membandingkan ini kanvasnya. Ini kanvasnya misal, saya kebetulan desktopnya pakai warna hitam, jadi nggak begitu terlihat. Di sini membandingkan tentang menerangkan tadi, misalkan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Ini bentuknya apa? Bentuknya lingkaran. Misalkan menerangkan seperti itu, Bandicam bisa melakukan tanpa harus menggunakan PowerPoint. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan menggunakan si ClassWiz ini, kita praktekkan, sehingga akan terlihat dalam sebuah recording. Dan di dalam recording itu muncul muka kita. Itu mungkin hal teknis singkat banget saya coba ceritakan tentang Bandicam. Ke Pak Hair dulu deh, kalau mungkin ada yang mau bertanya dulu, Pak Hair, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan di kolom chat, juga tidak ada yang angkat tangan nih. Baik, kalau tidak ada yang di kolom chat, di Q&A pun tidak ada ya Pak Hair ya. Kalau tidak ada, saya akan coba pengingatan memori aja. Kuis ke-1 ya Pak Hair ya. Yuk. Baik, kuis ke-1 saya tulis dulu. Ini berarti cepat dan tepat ya Pak Hair. Oke. Oke, ini hanya masalah pengingatan saja ke Bapak dan Ibu. Pertanyaannya ini, tombol untuk zoom in atau zoom out. Ya Allah, tulisannya lah ya. Maaf ya, tulisannya jelek Pak. Zoom in atau zoom out. Tidak terlihat share screen kayaknya Pak. Oh, saya belum share screen kah? Ya Allah, Masya Allah. Maaf Bapak dan Ibu, saya belum share screen. Baik. Ikannya sudah langsung jawab. Dari tadi saya nggak share screen berarti ya? Praktek itu saya nggak share screen kan? Masya Allah, maaf ya. Sejak pertanyaan belum ada share screen. Oh alah, berarti saya tadi nerangkan Bandicam nggak share screen, Masya Allah. Bandicam ter-share screen. Bandicam ter-share screen. Cuma baik. Pas giveaway. Oke, soalnya adalah ini Bapak dan Ibu. Simple banget. Tombol zoom in atau zoom out pada Faston defaultnya bawaannya itu apa? Bu Dika sudah menjawab Z, Pak Denny Sofyan menjawab F5, Pak Joko menjawab F10, Bu Ika F5, ya. Oke, ini sudah ada F5 dan F10 yang lebih cepat ya. Sorry, F5, F10 dan Z. Ini jawabannya yang mana yang benar Pak Mufid? Z, F10 atau F5? F5, F10 ataupun Z. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan coba share screen Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, tombol defaultnya, default kebawaan ya. Kalau untuk masalah mau diganti apa sih bisa, silakan. Ada di bagian hotkeys. Ini kalau saya reset maka akan muncul bawaannya. Saya klik reset ya, saya klik reset maka tombol zoom in dan zoom out adalah F5. F5, oke. Selamat Pak Denny Sofyan yang sudah menjawab dengan benar untuk tombol zoom in dan zoom out adalah F5. Baik. Terima kasih. Berarti ini tidak ada lagi, saya lanjut lagi sekali lagi ya Bapak dan Ibu.
Tidak, selamat untuk Pak siapa tadi? Pak Dedi Sofyan. Dedi Sofyan. Pak Denny Sofyan, baik. Pak Denny Sofyan yang tadi dari awal bertanya. Pak Denny bisa isikan biodata, bisa di-share ya Pak Air ya? Oke. Baik. Baik Bapak dan Ibu, saya tak lanjut lagi kalau tidak ada pertanyaan ke aplikasi selanjutnya. Kalau aplikasi yang selanjutnya Bapak dan Ibu, saya coba jelas sedikit sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu menginginkan lagi, Bapak dan Ibu sebetulnya bisa membuat video pembelajaran tidak menggunakan aplikasi apa-apa. Maksudnya, Bapak dan Ibu bisa merecord screen hanya cukup dengan PowerPoint itu sendiri. Kalau Bapak dan Ibu menginginkan, jadi Bapak dan Ibu bisa membuat video pembelajaran, merekamnya tidak usah pakai apa-apa, tapi merekamnya cukup pakai PowerPoint itu sendiri. Bahan dasarnya PowerPoint, merekamnya juga pakai PowerPoint. Caranya adalah cukup dengan 2 tombol. Bagian ini saya coba terangkan. Langkah pertama masuk ke bagian slideshow, masuk di bagian slideshow. Setelah itu Bapak dan Ibu klik tulisan ini, record slideshow. Record slideshow. Ini saya mulai dari awal, setelah itu klik record slideshow. Begitu Bapak dan Ibu masuk ke record slideshow, maka tampilannya, sebentar, saya sudah share screen belum ya? Sudah ya Pak Heri ya? Sudah. Baik, begitu Bapak dan Ibu masuk ke yang langkah tadi, saya ulangi lagi deh, maaf. Jadi PowerPoint-nya disiapkan, medianya PowerPoint. Kalau yang ini nggak pakai aplikasi apa-apa untuk merecord, nggak pakai Fason, nggak pakai Bandicam, nggak pakai apa-apa, pakainya cukup pakai PowerPoint itu sendiri. Bapak dan Ibu cukup di bagian button atau apa ini di slideshow. Setelah itu ada tulisan record slideshow. Begitu Bapak dan Ibu klik record slideshow, maka akan tampil seperti ini. Akan tampil di mana kita bisa menulis, suara kita juga ada, muka kita juga kelihatan. Muka saya kelihatan di pojokan ya. Muka saya di pojokan nanti bisa pindah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Ada sedikit proses editing. Dan kita bisa menulis di kita ini. Di sini ada. Mufid, boleh sebentar? Baik. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, saya interrupt sebentar karena ada beberapa yang private ke saya tentang presensi. Kok susah ngisi daftar hadir ya, maaf Pak host, saya klik presensi munculnya di halaman pelatihan Casio. Apakah harus punya akun Casio? Bapak dan Ibu sekalian, jika Bapak dan Ibu untuk presensi, Bapak dan Ibu setelah klik di link yang kita bagikan, Bapak dan Ibu nanti akan tampil daftarkan lokakarya ini. Jadi Bapak dan Ibu silakan klik di daftarkan lokakarya ini. Nah, setelah Bapak dan Ibu klik di daftarkan lokakarya ini, Bapak dan Ibu kayaknya tidak banyak isian yang Bapak Ibu isikan di situ. Insya Allah setelah itu maka Bapak dan Ibu sudah terdaftar di lokakarya ini. Jadi presensinya itu sekaligus Bapak dan Ibu mendaftarkan di lokakarya ini. Yang ditanya hanya alamat email, nomor ponsel, posisi jabatan, usianya dan sebagainya. Itu aja. Setelah itu tinggal diklik simpan. Bapak dan Ibu sudah mengisi presensi. Jadi caranya seperti itu Bapak dan Ibu, klik di daftarkan lokakarya ini. Oke, terima kasih, lanjut Pak Mufid. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada yang kesulitan langsung di itu aja ya. Disampaikan ke ke moderator. Jadi langsung bisa terselesaikan. Baik. Materi yang ketiga Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita merecord screen dengan membuat sebuah video pembelajaran dengan modal hanya PowerPoint saja. Bahan dasarnya adalah PowerPoint, terus bahan dasarnya PowerPoint, merekamnya juga pakai PowerPoint. Misalkan ini, caranya adalah Bapak dan Ibu di bagian atas ada file, home, insert, design, transition, animation, ada slideshow. Begitu Bapak dan Ibu klik record slideshow, maka akan muncul kayak gini. Akan muncul muka saya kelihatan, di sini ada suara, terus di sini ada pensil, di sini ada penghapus, di sini ada highlighter, seperti yang sama fasilitas-fasilitas yang ada di PowerPoint, tetapi kita merecordnya pakai PowerPoint. Muncul suara kita, muncul video kita, bukan video ya, muncul tampilan kita. Satu lagi mungkin Bapak dan Ibu, ini tips saja.
Kalau Bapak dan Ibu nantinya membuat sebuah video pembelajaran, saran saya jangan terlalu sering membaca atau menunduk, lebih sering ke arah kamera, karena nantinya ini teknis yang saya biasa lakukan, maksudnya kalau sering menunduk akan terlihat nanti di siswa kita seperti tidak melihat ke siswa, tapi begitu melihat ke kamera itu seperti layaknya kita sedang menghadap ke siswa. Cara membuatnya sangat sederhana, tombolnya hanya ada tiga sih, ada tombol record, tombol stop, sama reply. Tapi yang sering dipakai oleh kita adalah tombol record sama tombol stop. Tuh. Tadi cara ngisi presensi. Cara ngisi presensi Bu Nuristiana, caranya adalah tinggal diklik aja daftarkan lokakarya. Tadi saya melihat ada di kolom chat. Record, saya Oke, sip ya, baik. Saya akan mulai klik record. Begitu saya klik record di sini, nanti kita mulai proses untuk tadi perekaman. Mau membuat sebuah video tentang apa? Misalkan dulu aja deh. Saya klik record. Klik record. 3, 2, 1. Baik anak-anak, saya akan mencoba ketemu lagi dengan Pak Mufti ya di Media Mengajar Matematika. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang materi kita adalah materi yang ini. Materinya adalah materi tentang bilangan berpangkat ataupun eksponen. Di mana sudah pernah kalian pelajari bahwa eksponen adalah apa? Eksponen adalah A pangkat N, di mana tertulis di situ adalah A-nya besar, N-nya kecil. Biasanya itu dibaca sebagai A pangkat N, di mana A itu adalah bilangan pokok atau bilangan dasarnya, N adalah pangkat atau eksponennya. Setelah sifat-sifat eksponen di sini, sifat-sifatnya ada 8. Kita akan coba membahas tentang itu ya, di mana di sini ada contoh soal, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Di sini misalkan ada contoh soal yang mana ya? Yang ini misalkan saya coba buat 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Berarti menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Misalkan itu. Saya klik stop. Begitu saya klik stop, maka hasilnya kita sebetulnya sudah jadi, teman-teman. Kita akan coba setelah stop, kalau mau di reply berarti akan menjadi reply. Tapi kalau saya pengen mengeditnya, nah di tiap slide-nya kita, di tiap slide-nya kita tadi itu sudah ada gambar orang, gambar saya tadi atau video saya. Di sini, misalkan saya bisa play. Saya akan mencoba ketemu lagi dengan Pak ya. Nah, video ini bisa jadi menutupi apa yang kita inginkan. Jadi video ini bisa kita pindah-pindah. Bahkan bisa kita potong, bisa crop dan sebagainya. Misalkan ini saya potong, klik 2 kali di crop. Sama kayak biasa, crop tinggal dipotong. Nah, dipotong sekian. Pak, kalau misalkan saya nggak suka kotak bagaimana? Bisa tinggal diklik saja. Setelah itu mau video shape-nya pengennya bulat misalkan. Nah, ini bisa jadi bulat. Posisinya di sini, Pak. Oke, posisinya di sini. Nah, setelah itu untuk yang slide kedua ini juga sama, bisa dipindah ke kanan, ke kiri. Misalkan di sini boleh. Ini bisa Pak, saya pengennya jangan bulat, pengennya apa ya? Gini misalkan. Aduh, ini malah saya potong ya. Pakainya shape-nya misalkan ini selera ya, ini misalkan. Terus yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau sudah pengeditan tadi, maka sekarang kita ekspor PowerPoint ini menjadi dalam bentuk sebuah video. Caranya ini, misalkan ini sudah ya, editing mau ditaruh di mana, dan sebagainya. Saya anggap sudah, agar tidak terlalu memotong waktu, karena ini hal yang simpel saja. Ini misalkan di sini bolehlah. Oke, ini tinggal saya ubah si PowerPoint ini menjadi dalam bentuk video. Caranya tinggal file, save as, save as-nya misalkan saya taruh di desktop aja. Saya taruh di desktop, misalkan saya namai coba 2, bentuk tipe filenya saya ganti menjadi tipe MPEG 4 atau video. Jadi coba 2 bentuknya tidak berubah PowerPoint, tapi bentuknya sudah bentuk MP4 video. Saya klik save. Nah,
kita mulai mengenal namanya proses rendering ini. Kita lagi proses rendering pengkonvertan dari tipe file berbentuk PowerPoint berubah menjadi tipe file berbentuk video. Ini lagi proses rendering atau proses konvertan tadi. Nunggu sebentar, lama dan tidaknya proses pengkonvertan ini, satu, ini mulai bergantung pada spek komputer tentunya. RAM-nya berapa, terus pakai prosesor apa. Terus yang kedua, menggunakan durasi lama dan tidaknya sebuah video tersebut. Kalau videonya video dengan durasi yang panjang, tentu proses renderingnya juga akan panjang. Kalau durasinya sebentar, ya renderingnya tentu sebentar. Cepat dan tidaknya juga bergantung pada spek perangkat yang digunakan. Sebentar, ini masih proses, baru separuh. Langkah yang kedua tadi, aplikasi yang kedua adalah itu. Saya sudah pernah bahas di video 191, video 192, dan video ke-204. Bagaimana cara videonya menggunakan, bahkan kualitasnya bisa kualitas 4K. Kualitas 4K, ya kualitas video ya salah satu yang dengan resolusi yang lumayan bagus. Sejauh ini tertinggi sih masih 8K. Kalau 4K yang sudah bening banget, sudah besar. Satu aplikasi lagi yang masih di level middle adalah kita bisa mengakali zoom sebetulnya. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat terbiasa. Sambil menunggu hasil rendering ya, Bapak dan Ibu tentu sudah sangat terbiasa dengan aplikasi Zoom. Biasanya Bapak dan Ibu menggunakan, ini sudah selesai. Bapak dan ini coba dua ini. Ini hasil dari, saya akan mencoba. Nah, ini tadi posisinya saya buat ke bulat, terus kalau saya geser ke ini posisinya sudah kotak. Di sini sudah di sini lagi dengan kita menerangkan, biasanya itu dibaca sebagai pangkat N. Menerangkan dan muncul coret-coretan tangan kita sebagai proses dalam buatan video pembelajaran. Satu lagi deh Bapak dan Ibu. Satu lagi, sebetulnya ada banyak tapi salah satu lagi dulu. Salah satu lagi, saya akan mencoba menggunakan Zoom. Bapak dan Ibu, kita sebetulnya bisa menggunakan aplikasi Zoom, tapi untuk untuk kita pakai sebagai pembuatan video pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran menggunakan Zoom, mengakali Zoom sebetulnya. Tanda petiknya ya, tanda petik mengakali Zoom. Zoom-nya apakah harus Zoom yang berbayar? Tidak. Zoom yang free pun bisa kita pakai. Caranya, begitu kita masuk ke Zoom, kita pura-pura sedang meeting. Pura-pura ya. Kenapa saya bilang pura-pura? Karena seperti layaknya kita sedang meeting di Zoom. Jadi kita mengakali Zoom, kita seperti sedang meeting. Kalau yang tadi semuanya berbasis offline, yang ini berbasis online. Karena kita menggunakan Zoom. Begitu menggunakan Zoom, kita seperti sedang meeting. Kenapa saya pakai Zoom? Karena Zoom filternya sudah sangat bagus, menurut saya. Ini, nah kita sedang meeting, setelah itu kita sedang share screen. Setelah itu, kuncinya ada di sini Bapak dan Ibu. Kuncinya ada di level setelah Bapak dan Ibu masuk ke meeting, tapi sendirian ya, meeting sendirian. Setelah itu Bapak dan Ibu klik share screen maksudnya, jangan lupa share sound dicentang, ada di bagian level advance. Di bagian level advance, di sini ada tulisan PowerPoint as a virtual background. Begitu diklik, maka kita mengambil zoomnya, mengambil materinya. Mengambil materinya. Nah, di sini sudah terlihat Bapak dan Ibu bahwa saya berada di posisi saya nih, posisi kurang ke atas sedikit, oke. Posisi saya sekarang berada di kayak di depan PowerPoint. Dengan di PowerPoint itu kita sudah difilter oleh si Zoom itu sendiri. Belakangnya Bapak dan Ibu tidak harus satu, tapi belakangnya Bapak dan Ibu bisa difilter sendiri oleh Zoom.
Dan di situ kita tinggal, di bagian ini tinggal di record saja. Di record, setelah itu tinggal ngomong. Saya misalkan, ini proses recording, ini sedang recording. Bapak dan Ibu, saya lagi menerangkan tentang materi di Zoom, materi matematika. Di sini saya mencoba menerangkan materi-materi tentang ini. Setelah misalkan sudah selesai, tinggal stop aja, stop. Begitu klik stop selesai, kita sudah selesai meeting, maka Bapak dan Ibu bisa keluar dari si Zoom-nya tadi. Karena sendirian begini susah banget. Oke, saya keluar dulu. Oke, saya stop share. Saya keluar dari Zoom and meeting for all. Bapak dan Ibu bisa nih langsung muncul bahwa Zoom langsung menyimpan video yang barusan kita buat atau presentasi kita. Bentuknya langsung dalam bentuk video. Kita bisa cek. Ini adalah hasil dari rekam kita membuat sebuah video dengan Zoom. Saya coba klik, ini adalah hasilnya. Ini proses recording. Nah, ini adalah sebuah video di mana kita sedang bahan dasarnya ini masih PowerPoint ya. Dengan bahan dasar PowerPoint, mau nanti ditambah dengan tadi yang saya sampaikan menggunakan ClassWiz yang ditempel di sisi di sisi kanan atau kiri untuk membandingkan sama pada saat di Bandicam tadi di sini, tapi sifatnya online. Kalau yang di Bandicam tadi sifatnya offline. Jadi dengan beberapa aplikasi yang tadi saya coba sampaikan ke Bapak dan Ibu, ini masih level middle atau level menengah lah. Di level menengah ini kita bisa memproduksi tanpa kita perlu editing. Jadi hasilnya sudah langsung jadi, Ada sedikit editing tadi pada saat kita menggunakan PowerPoint. Tinggal kita sebelahkan saja si video itunya dulu. Video emulator dari ClassWiz-nya. Mungkin saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu, ini materi sisipan karena ini wajib diberikan ke Bapak dan Ibu semua. Kenapa saya memberikan materi ini? Memberikan materi ini sebetulnya tujuannya adalah ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ada kompetisi Casio Teacher periode keempat. Di periode keempat diperpanjang sampai 28 Februari. Sekarang tanggal 18, berarti lebih kurang masih ada berapa hari ya? Lebih kurang masih ada lumayan panjang lah, 28 hari ditambah 12 hari. Masih ada sekitar 40 hari dari hari ini. Jadi ada kompetisi Casio Teacher. Diperpanjang sampai 28 Februari for Casio Teacher member. Di mana di sini peserta harus pada situs Casio Teacher, di mana di situ kita membuat sebuah video pembelajaran dengan Casio FX 991 WX di YouTube atau menggunakan menggunakan ClassWiz tadi, emulator ClassWiz, durasi minimal 5 menit, maksimal 8 menit. Ada rubriknya ada di edu.casio.com. Nanti saya coba sharekan di PowerPoint ini, saya share lah nantinya. Terus cantumkan di caption nama, nomor keanggotaan dan sebagainya. Mengisi Google Form, setelah itu mengupload material pembelajaran di sini. Ada beberapa hadiah. Hadiahnya dari juara 1 dapat Casio Graphing Calculator CG50 dan dapat jam tangan. Juara kedua dapat juara 2 dan 3 dapat kalkulator Casio Graphic. Kayaknya yang punya Pak Hair punya nih, saya belum punya nih. Juara keempat dan sampai dengan ke-6 dapat G-Shock atau BBG yang ada beberapa hal, kayaknya ada yang dapat itu deh. Yang dapat ini pilihan jam tangan ada 2 model, modelnya bisa 6901 atau MSG S500G 7A. Caranya tinggal kawan-kawan ikuti aja, follow Instagramnya salah satunya, setelah itu isikan caption, terus nanti akan dapat poin juga. Kayaknya pemenang akumulasi poin.
caranya piye ini? Caranya piye sebetulnya sudah saya sertakan juga. Kawan-kawan bisa masuk di YouTube-nya. Link YouTube-nya nanti bisa saya sharekan bagaimana caranya sebentar. Ini kok jadi nggak mau keluar. Oke. Ini syaratnya teman-teman. Syaratnya ada di link YouTube ya. Nanti link YouTube-nya saya sertakan. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke edu.casio.com. Oke, langkahnya mungkin bisa ditonton lagi nanti, Bapak dan Ibu bisa melihat nanti langkahnya seperti apa dari mulai register, terus ada flyer dan sebagainya. Semua sebetulnya sudah ada di sebentar. Oke, langkahnya ada. Saya kalau lupa nggak sharing screen. Ada di laman ada di laman edu.casio. Awalnya dari yang ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu bisa mulai eksplorasi untuk langkah-langkah dan sebagainya, video tutorial untuk mengikuti lomba video tadi. Nanti saya bisa share atau saya langsung share aja deh. Ingat saya share di kolom chat aja ya. Mana tadi? Copy Bapak dan Ibu, saya izin Pak Air, saya taruh di kolom chat ya. Baik. Baik. Pak Air, mungkin adakah yang ingin bertanya sebelum saya lanjut sedikit lagi? Baik Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini juga waktunya tersisa hanya 6 atau 5 menit lagi. Saya berikan satu kesempatan penanya dari yang di kolom bertanya langsung, kemudian nanti sedikit diteruskan dan langsung ke giveaway Pak Mufid, karena nanti dari Asaba juga akan ingin menutup kegiatan malam hari ini. Saya persilakan Bu Lilis Arum. Silakan Ibu, sudah saya bukakan. Bu Lilis, halo. Baik, jika tidak ada, saya close. Saya ke Bu Srianti. Bu Srianti, halo, assalamualaikum Bu, silakan. Bu Srianti. Oke, sepertinya juga tidak. Baik, saya ke kolom chat dari Bu Andarwati Mayasari. Bagaimana cara untuk editing suara di PowerPoint bila ada suara yang tidak diinginkan? Misalnya tiba-tiba ada suara ayam gitu. Karena tadi semut dan ayam ya Pak. Oke. Baik, Bu Srianti tadi ya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk masalah editing video di PowerPoint, karena PowerPoint masih middle, yang bisa diedit di PowerPoint itu hanya tampilan kita saja. Kalau untuk suara suara namanya itu adalah noise sound yang tidak diinginkan, kawan-kawan biasa boleh pakai yang editor free. Saya pernah bahas di beberapa video ada. Jadi hasil dari ekspor dari PowerPoint diekspor ke MP4, dari hasil MP4 itu baru masuk ke video editor. Nanti ada noise removal. Hampir semua video editor itu memiliki facility itu. Ada tulisan nanti noise removal. Nanti akan kalau nggak sharing, kurang dikit lagi padahal. Jadi di video editor itu nanti akan muncul dua sound atau dua suara. Suara itu akan terpisah menjadi main sound sama noise sound. Noise sound itu bisa diperkecil. Tidak bisa dihilangkan sih, tapi hanya diperkecil aja suara noise-nya. Itu mungkin itu sudah ke level advance. Tapi kalau hanya menggunakan PowerPoint saja, yang tadi saya ceritakan level basic sampai dengan level middle, itu pastikan Bapak dan Ibu buat di suasana yang sesenyap mungkin, suasana yang
hening mungkin, hindarkan dari noise-noise itu. Karena yang kita coba sharekan tadi ke Bapak dan Ibu adalah versi basic dan middle. Jadi belum masuk ke editing video. Kalau editing video tentu nanti sudah lumayan advance. Saya sih sebetulnya sudah share nanti di materi saya untuk yang level advance. Pakainya saya biasanya kok bunyi lagi? Maaf bunyi terus ya. Itu Pak Hair. Baik, pikir kita langsung aja ke giveaway karena kita akan segera mempersilakan dari Asaba untuk menutup kegiatan. Baik Ibu Pak, karena ini sudah di puncak banget, saya izin Bapak dan Ibu masih menggunakan menggunakan versi yang mudah saja Bapak dan Ibu. Saya sudah menyiapkan satu soal tapi kayaknya terlalu panjang nanti karena sistemnya agak praktek tadi. Saya masih pakai model lama aja Bapak dan Ibu. Saya coba pakai sharing screen dulu. Saya punya ini ada mainan baru Bapak dan Ibu. Kita juga sebetulnya bisa menulis, bahkan bisa bisa menulis di apa sih dengan ini? Menulis di desktop. Menulis di ayam ya. Ini soalnya pakai ini aja. Soalnya adalah hampir mirip dengan yang tadi ya, karena tadi yang pertama pakai Python, yang kedua pakai saya mau cerita, hitam pakai hitam ya. Oh nggak kelihatan, maaf. Saya ganti warna pakai warna kuning aja. Baik, soalnya Bapak dan Ibu, ini adalah soalnya. Saya ke yang ini. Cara bolehlah. Cara kita untuk record pakai PPT. Tombol apa? Jadi maksudnya adalah Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah video hanya menggunakan PowerPoint tadi, ada 2 tombol Bapak dan Ibu. Tombol apa dan tombol apa. Dah, satu tombol juga boleh sebetulnya sih. Jadi untuk membuat sebuah video dari PowerPoint, bahan dasar PowerPoint, ada 2 tombol apa dan tombol apa. Oke, mulai masuk jawaban-jawaban. Jadi jawabannya adalah slideshow recorder, ada juga record slideshow, kemudian record slide, kemudian ini Pak Mulyono refer ke saya, slideshow, kemudian record slideshow, kemudian ada slideshow, kemudian slideshow aja, kemudian slideshow plus record. Mas Sugiharto ini private juga ke saya. Kemudian setup slideshow, kemudian kemudian screen recording. Ini yang mana yang benar? Oke, baik. Di situ ada Pak Mul juga ya. Pak Mul ini saya malu ini ada Pak Mul. Pak Mul kan guru saya Pak Mul. Pak Mul ke saya. Oh begitu ya. Dan Pak Mul sudah pernah dapat giveaway deh kayaknya deh. Oh sudah. Kayaknya. Baik, saya akan coba sharing screen. Bapak dan Ibu, tombolnya ada 2. Begitu Bapak dan Ibu masuk ke PowerPoint, cara untuk record membuat sebuah video, caranya adalah di bagian slideshow, record slideshow. Record slideshow. Siapa Pak Hair? Coba Pak Hair. Yang agak-agak dekat sih Bu Andarwati Mayasari karena ada record slideshow-nya. Kalau Pak Budi Hertanto slideshow recorder. Jadi kayaknya bukan. Jadi slideshow, record slideshow. Pak Mulyono tepat, tapi ke saya. Tapi Bu Andarwati merevisi jawabannya pas waktunya dengan Pak Mulyono juga di slideshow record slideshow. Saya pikir Bu Andarwati kayaknya nih. Baik, selamat untuk Bu Andarwati. Bu Andarwati aja ya.
Di situ ada keterangan bahwa yang menang giveaway pertama belum kasih alamat kah? Pak Her? Oh, udah. udah, nanti saya share. Baik untuk Bu, kita sepakati Bu siapa tadi Pak Her? Bu Darwati. Baik, Bu Anwarwati, silakan. Selamat bisa diisikan untuk tadi data diri dan sebagainya. Terakhir mungkin ya Pak Her ya. Iya, oke. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah 21.02.03 saya tak. Iya, silakan Pak Mufid jika Baik. Baik, Bapak dan Ibu, sebetulnya banyak hal yang pengen saya sharekan ke Bapak. Baik, sebetulnya banyak hal Bapak dan Ibu yang ingin saya sharekan ke Bapak dan Ibu semuanya. Bahkan saya pernah membahas bagaimana caranya Bapak dan Ibu, misalkan Bapak dan Ibu mau membeli kamera tapi kok agak mahal. Sebetulnya justru Bapak dan Ibu bisa pakai kamera handphonenya Bapak dan Ibu untuk sebagai webcam dan sebagai mikrofon. Itu akan jauh lebih bening. Bapak dan Ibu bisa lebih cakep, gambarnya lebih bening. Tipsnya pun sudah saya berikan. Untuk yang level advance kita belum sampai ternyata materinya karena dengan durasi yang lumayan pendek dan tadi saya agak lari-lari dalam mencoba men-sharekan ke Bapak dan Ibu, akan ketemu masalah nantinya Bapak dan Ibu dalam membuat sebuah video. Kalau Bapak dan Ibu praktekkan untuk ke siswa, bukan untuk ke lomba ya. Kalau ke lomba nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak dan Ibu men-sharekan ini ke siswanya Bapak dan Ibu akan ketemu masalah bahwa ukuran video nanti terlalu besar, susah untuk diupload dan share ke grup WhatsApp tidak bisa, kasihan anak-anak. Tentu karena filenya terlalu besar. Tadi sudah ditanyakan oleh Bu Nurul atau Bu siapa tadi. Saya coba berikan Bapak dan Ibu bagaimana cara mengkompres dan mengkonvert video. Saya saya coba suguhkan 2 aplikasi. Di aplikasi yang ini semuanya full free license, nggak kena lisensi sama sekali, jadi nggak hijacking nggak sama sekali. Yang ini juga sama. Tidak hijacking, tidak cracking. Yang ini semuanya free license. Terus tibalah yang terakhir Bapak dan Ibu, saya masuk di sesi terakhir, konsekuensinya adalah Bapak dan Ibu transformasi digital. Harapannya Bapak dan Ibu, kita sekarang lagi masa pandemi, kita sedang di masa inkubasi, anggaplah kita dari ulat menjadi kepompong. Kita masih harus berpuasa, harus berdiam diri, dan mencoba menjadi kupu-kupu nantinya harapannya. Jadi selesai pandemi kita jadi kupu-kupu yang cantik yang bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada siswa kita terutama pada dunia pendidikan harapannya. Itu harapan kami Bapak dan Ibu mencoba men-sharingkan sesuatu yang sederhana untuk kita semuanya. Karena yang sulit-sulit saya nggak bisa, bisanya yang simpel-simpel aja. Kalau Bapak dan Ibu pengen cek, saya punya kanal YouTube, insya Allah saya cobakan 1 hari 1 video untuk besok. Insya Allah sudah siap untuk kami rilis. Saya cukupkan Pak Hair untuk sesi kali ini, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya jika memang ada silakan bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Hair. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufid, terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah berpartisipasi. Yang sampai detik ini masih 61 kita semua di sini baik panelis maupun attendee. Bu Andarwati Mayasari mohon cek chat yang private Bu, itu ada ada isian untuk menerima hadiah termasuk nomor HP, RT, RW dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tibalah waktu kita untuk mempersilahkan dari pihak Asaba untuk menjelaskan sesuatu kepada kita. Saya persilakan kepada pihak Asaba. Silakan pihak Asaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya serahkan ini dulu ya Pak Arfan. Sebentar ya. Aduh, macet lah. Sebentar, saya serahkan presenternya ke Pak Arfan. Sudah kelihatan gambarnya, Pak? Sudah Pak Sampun. Oke, ya. Terima kasih Pak Her, apa kabar? Pak Mufid, apa kabar?
Ketemu lagi Pak, udah setahun kita nggak ketemu. 2021. Selamat selamat malam Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya dikasih kesempatan sini sebagai mewakili dari Asada yang mendistribusikan produk kalkulator Casio Classlist dengan tipe FX991X yang kebetulan sekali tadi paparan dari Pak Mufid membuat kreasi video pembelajaran matematik ini menarik sekali buat saya itu. Saya juga belajar nih Pak jadinya. Dan itu disebutkan juga di situ ada salah satu tipe Casio-nya itu FX991X. Nah, kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita ada promo hanya untuk Bapak dan Ibu guru. Dengan kita memberikan harga spesial yaitu dengan harga 288.000. Kalau seandainya ada yang berminat silakan menghubungi saya Arfan. Nah, ada nomor WA di tampilan di layar itu. Nah, kalkulator Classlist ini memang yang terakhir dari model sejenisnya, dan itu yang paling canggih yang dengan tampilan resolusi yang cukup baik. Terus kemudian juga kita punya ada fitur salah satunya yang QR code, itu yang untuk tampilan grafik di HP Bapak Ibu. Nah, silakan waktu ini kita sebenarnya promonya ini sebenarnya berlaku di akhir Desember. Cuman karena pandemi kita mulai lagi di Januari ini. Untuk kesempatan ini silakan kapan saja Ibu Bapak Ibu untuk membutuhkan barang ini bisa menghubungi saya 24 jam. Sekian, demikian. Terima kasih Pak Er, Pak Mufid. Saya kembalikan Sama lagi. Pak Arfan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arfan dan Bapak dan Ibu sekalian. Berakhir pula lah seri kita pada malam hari ini LCSC ke-70. Terima kasih atas waktunya dan insya Allah kita akan berjumpa di LCSC ke-71 dengan materi yang sangat menarik lagi. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Mufid, terima kasih Pak Arfan. Terima kasih LCSC Committee dan teman-teman sekalian, guru-guru hebat yang sudah berhadir. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.